Bagaikan membuka kotak Pandora, dampak kasus pembunuhan Brigadir Yosua belum surut. Isu terus berganti dan seolah menguliti Kepolisian Republik Indonesia. Jika Kapolri jeli, ini saatnya mereformasi Polri untuk benar-benar menjadi presisi. Kredibilitas, integritas, akuntabilitas Kepolisian Republik Indonesia menjadi taruhannya. Kita bahas bersama narasumber sore hari ini ada Hermawan Sulistyo, Kepala Pusat Kajian Kamnas Universitas Bayangkara Jaya. Prof Kiki, selamat sore Prof. Ya, saya juga sapa Pak Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch. Pak Sugeng, selamat sore. Halo, selamat sore Bapak-Bapak. Mungkin ada kendala komunikasi yang terjadi. Saya sapa kembali. Pak Sugeng, selamat sore. Selamat sore Mbak Putri. Iya, terima kasih sudah bergabung. Prof Kiki, selamat sore. Selamat sore. Ya, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung Bapak-Bapak, tapi saya masih kurang mendengar jelas suara Prof Kiki. Sebentar lagi akan kami perbaiki, tapi sekarang saya akan ke Pak Sugeng terlebih dulu. Pak Sugeng, kalau melihat perjalanan kasus ini 1 bulan lebih, belum tuntas, justru berkembang menumpuk seperti bola salju. Anda melihat memang ini adalah kenyataan dari karena kasus ini belum tuntas jadi menarik kemana-mana atau bagaimana Pak Sugeng Anda melihatnya? Tidak, menurut saya justru tim sus ya sudah bisa memetakan kasus pidananya ya, kasus pidana pembunuhannya. Oke. Jadi tim sus menurut saya sudah berhasil bahkan cepat mengungkap pasca Barada Eliezer merubah pengakuannya, tim sus bergerak cepat. Jadi sudah dipetakan ada 2 perkara pidana, sementara ini untuk kasus pembunuhan yaitu pasal 338 untuk Barada Eliezer dan pasal 340 untuk FS, RR dan Kuat Ma'ruf ya. Nah terkait ada ikutannya yang lain, itu kan adalah kerja tambahan yang sangat cepat oleh Irsus ya, dengan melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran kode etik dan potensi adanya pidana obstruction of justice yang menyeret kurang lebih 62 orang sekarang ini. Jadi ini sebetulnya on the track ya, IPW melihat on the track kerja tim sus menurut saya cepat dalam kasus pengungkapannya. Berkaitan dengan kami tadi baru saja, kami juga baru saja berbincang dengan rekan kami yang berada di Mabes Polri. Rencananya juga akan ada pengumuman status dari mereka yang diduga terlibat yang lain, yang Anda katakan tadi obstruction of justice. Kalau misalnya banyak publik bertanya-tanya, mengapa begitu lama untuk menentukan nasib ke-30-an polisi lain yang diduga terlibat ini? Wah, melakukan satu proses penyelidikan ya, kemudian merangkai fakta dalam waktu, kalau saya tidak salah ini kurang lebih 15 hari, itu pekerjaan yang dahsyat loh Mbak ya. Memeriksa 62 orang, merangkai semua fakta, itu pekerjaan yang berat. Dengan pengungkapan ini menurut saya ini kerja yang besar ya, dan harus didukung dan diapresiasi. Gitu ya. Oke, baik. Saya ke Prof Kiki sekarang. Prof, kita lihat seolah masih ada yang belum tuntas sekarang. Muncul kemudian ada dugaan-dugaan yang lain berkaitan soal dengan penyitaan rekening, transfer dana, sampai muncul isu superbody di Propam Polri. Anda melihat secara garis besar kasus ini akan berakhir seperti apa, Prof Kiki? Ya, kalau proses pembunuhannya sendiri, kasusnya sendiri, makin cepat sih makin lebih baik. Kenapa? Supaya tidak melebar kemana-mana. Kenapa melebar kemana-mana? Banyak orang numpang kepentingan. Yang ke partai numpang kepentingan, yang ke penjahat-penjahat juga menumpang kepentingan. Beredar foto ini, foto itu. Orang-orang yang baik, misalnya yang disebut terlibat dalam jaringan perjudian gitu, fotonya nyebar kemana-mana. Itu justru orang-orang yang selama ini bersihin perjudian. Orang Kapolda di Sumatera Utara misalnya mensweeping, nangkepi judi di sana,
Lah kok dibilang dia bikin alibi, menutupi. Itu orang-orang yang di polisi pun dikenal bersih gitu. Dan nggak pernah ada kasus. Yang satu mantan KPK, yang satu mantan Korps Kapolri. Nah, tapi di ruang publik disodorin nama mereka, foto mereka, nomor kontaknya. Jadi publik percaya, oh ini bagian dari jaringan. Jadi semua menangguk keuntungan, ikut bertarung, melebarkan ceritanya kemana-mana gitu loh. Bahkan bahwa ini memang isu-isu yang sengaja dimunculkan gitu, Prof. Kiki? Lah iyalah, semua orang menangguk keuntungan yang pemimpin partai maju karena partainya partai gurem. Itu kan misalnya kayak pengacaranya korban itu kan wakil ketua partai gurem yang kalah pemilu. Sekarang kalau ngomong di TV itu bukan ngomong kasusnya, tapi ngomong kasus-kasus yang lain supaya nanti partainya naik, kan begitu. Terus Komnas HAM tetap aja ngotot melakukan pemanggilan ini itu karena untuk memperkuat institusinya. Dia nggak mikirin polisinya kayak apa gitu. LPSK sama aja, semua kayak begitu. Oke. Jadi Prof, mengambil keuntungan. Ada beberapa pihak yang mengambil keuntungan. Pak Sugeng, Anda juga melihat ini terjadi sekarang? Saya tidak tahu ya apakah ada yang mengambil keuntungan atau tidak. Tapi terkait dengan isu terakhir beredarnya skema itu, saya melihat memang ada kelompok yang bertujuan mau menggusur ini, yang nama-nama yang tersebut di dalam. Memanfaatkan momen, ya, ada yang nama-nama tersebut yang belum tentu bersalah, begitu ya, tetapi kemudian sudah dimunculkan namanya dikaitkan dengan bandar judi. Data-data bandar judi ada di sana, itu memang perlu didalami. Tetapi dalam pendalaman ini memang harus mengedepankan profesionalisme dengan mengedepankan juga asas praduga tak bersalah. Karena nama-nama beberapa generalis itu tidak ada kaitannya dengan kasus terbunuhnya Brigadir Yosua, ya. Tapi untuk hal yang lain, sebagai informasi dengan data yang cukup, Polri memang harus menelusurinya, begitu. Ya, tapi bagaimanapun Menko Polhukam dalam sebuah wawancara mengatakan bagaikan kerajaan Verdi Sambo ini kuat. Anda mendengar juga informasi itu, Pak Sugeng? Saya fokus pada peristiwa pembunuhan dan juga masuk terjun ke dalam tenggelam bersama Sambo 62 orang, ya. Jadi memang ada kekuatan Sambo mempengaruhi orang yang sadar mungkin dengan tugasnya tapi menjadi lalai, yang tidak tahu dibohongi, bawahan yang harus taat mati kepadanya, artinya memang dia punya pengaruh ini. Bayangkan satu peristiwa pidana menenggelamkan 62 orang, itu kan sesuatu yang dahsyat, ya. Ya, oke. Kita nanti melihat sekarang setelah jeda, bagaimanapun kasus pembunuhan Brigadir Yosua ini kemudian banyak orang melihatnya ini bisa menjadi pintu sebenarnya bagi Kapolri untuk melakukan reformasi dan kembali melihat pengawasan internalnya sudah jalan baik atau tidak. Nanti setelah jeda kita diskusikan, Bapak-Bapak tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Masih ada dua narasumber bergabung sore hari ini, Prof. Hermawan Sulistyo, Kepala Pusat Kajian Kamnas Universitas Bhayangkara Jaya, Prof. Kiki, dan juga Pak Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch. Kami masih membahas soal kasus Brigadir Yosua yang bagaikan membuka kotak Pandora dan kemudian publik sekarang melihat ini adalah saat yang tepat, momentum yang tepat untuk betul-betul membersihkan Polri, termasuk juga menyadarkan publik bahwa pengawasan internal Polri itu lemah. Menurut Anda ini betul atau tidak, Prof. Kiki? Ya gini, ini kan sebetulnya sudah berjalan semuanya. Hanya tiba-tiba Sambo kalap, nembak, lalu jadi rame karena posisinya satu. Yang kedua, ya. Apa yang dicanangkan oleh Kapolri yang sekarang dengan presisi itu sudah on the track. Yang jadi persoalan adalah
Dan itu reformasi itu memang diperlukan perubahan-perubahan lagi, penguatan pengawasan dan lain-lain. Tetapi jangan sekarang dulu. Fokuslah pada pidananya dulu sampai selesai dulu. Habis itu lalu kita bicara jaringan korupsi dibongkar, lalu jaringan yang lain-lain. Kalau sekarang itu berpotensi untuk ditumpangi segala macam kepentingan. Kan ini banyak penjahat yang dulu-dulu ditangkapi polisi masih dendam nih. Ini ada peluang kalau saya sebarin hoax, ceritanya polisi itu begini begitu. Orang itu percaya saja apa saja yang di internet tuh udah kayak jadi Tuhan baru gitu. Apa saja dipercaya, dan ini momen bagus untuk lawan-lawannya polisi menyerang polisi. Gitu. Jadi pengawasan dan perubahan-perubahan yang remedial yang diperlukan itu diperlukan, tapi jangan sekaligus. Contohnya, contoh tentang kelemahan-kelemahan dalam batas-batas ruang lingkup diskresi kepolisian itu harus lebih dipastikan, ditetapkan gitu. Dulu ada kasus yang mirip, 2 kali Kapolreskrim menggunakan diskresi yang akhirnya ditangkap, diperiksa di sidang. Publik harus tahu itu, bahwa 2 kali bintang 3 Kabareskrim aktif itu pernah diperiksa di sidang dan dihukum. Itu dan masih sering ngomong lagi gitu. Tapi publik udah lupa bahwa dulu pernah ada kasus seperti itu. Nah sekarang orang bertanya-tanya, bisa nggak bintang 2 dihukum? Ya bisa, orang dulu bintang 3 aja bisa dihukum gitu loh. Nah, fokus saja dulu ke sana, jangan kemana-mana. Ada yang bicara, ada yang ngaku profesor dari mana itu bilang katanya, ini organisasi Polri harus dirombak, Mabes itu harus dihapus. Nah kalau Mabes dihapus, anggaran negara itu lewat mana? Lewat pemerintah pusat, lewat Mabesnya nggak ada. Mau ke Polda masih rebutan. Lalu kalau ada satu kasus ditangani melintasi batas Polda, siapa yang menangani dan seterusnya. Orang yang nggak ngerti polisi jangan ikut-ikutan ngomong. Oke, baik. Jadi saran Anda, ini fokus saja Polri tetap bekerja membereskan ini, terutama kasus pidana dibereskan semua, apalagi juga menyeret banyak polisi. Bagaimana dengan Anda, Pak Sugeng? Ya, ini meninggalkan banyak catatan ya, khususnya terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik ya. Iya. Pelanggaran kode etik oleh 62 orang itu sangat meninggalkan banyak catatan, khususnya soal bagaimana hubungan atasan bawahan. Relasi kuasa antara Sambo dengan 62 orang itu satu catatan. Kemudian yang kedua, catatan kedua adalah bagaimana bisa peran publik ya bisa ikut terlibat dalam satu pengawasan internal. Nah, ini model ini sebetulnya ada dalam Komisi Kode Etik pada beberapa profesi di mana masyarakat ada di dalamnya. Mungkin ini juga sebagai satu usulan oleh IPW di dalam Komisi Kode Etik Kepolisian ya, KKEP itu. Supaya gitu Mbak. Oke, baik. Pak Sugeng dan Prof Kiki, terima kasih sore hari ini sudah berdiskusi. Kesimpulannya dari diskusi ini adalah sejauh ini sudah on the track dan penyidikan juga sudah berlangsung. Bagaimanapun ini adalah momen yang baik, terutama tapi polisi juga harus fokus dulu terhadap kasus pidana yang saat ini masih berjalan. Prof Kiki, terima kasih banyak sore hari ini sudah bergabung. Pak Sugeng, terima kasih banyak. Sehat selalu Bapak-bapak.